ya. Selamat pagi Pak, kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni, lingkungan, dan olahraga. Sebelum itu yang kami hormati Pak Anton Bandgawa MPD selaku dosen pengampu, dan juga kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri yang terdiri dari Bunga Cynthia Febrianota Barat, dan juga Syed Dian Nurul Hadina. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 4 rumusan masalah yang mencakup apa pengertian dari pengembangan pembelajaran matematika yang terintegrasi, kedua bagaimana pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni, ketiga bagaimana pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan, terakhir bagaimana pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga. Selanjutnya, dari rumusan masalah juga ada 4, yaitu untuk mengetahui apa pengertian dari pembelajaran matematika yang terintegrasi, mengetahui bagaimana pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni, matematika yang terintegrasi dengan lingkungan, dan yang terakhir mengetahui bagaimana pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga. Nah, untuk itu kita akan masuk ke slide selanjutnya tentang pembahasan dari pengertian pembelajaran matematika yang terintegrasi. Menurut Widya Studi dalam Latakai pada tahun 2023 menyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang tersusun, berjenjang, dan terorganisasi, yang artinya setiap antara materi yang satu saling berkaitan. Misalnya seperti pada operasi bilangan, misalnya penjumlahan berkaitan dengan pengurangan dengan perkalian, perkalian dengan pembagian, baik penjumlahan dan perkalian dan pengurangan dan pembagian. Dan selanjutnya, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam belajar matematika untuk diintegrasikan, yaitu yang pertama, pengetahuan harus dibangun oleh siswa secara aktif, dan yang kedua, belajar lebih ditekankan pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Ketiga, fokus dalam proses belajar adalah siswa, dan yang terakhir adalah mengajar membelajarkan siswa. Nah, maka dari pembelajaran matematika bagi tingkat sekolah dasar terletak pada penataan alat, pemecahan masalah, pembentukan sikap, dan keterampilan dalam penerapan matematika. Selanjutnya, kita akan membahas rumusan masalah yang kedua, pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni. Untuk materi kedua, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni. Pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni merupakan pendekatan kreatif dan menarik untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang konsep matematika sambil merasakan keindahan seni. Misalnya, dengan gambar-gambar berbentuk menjadi suatu seni terdiri dari unsur-unsur geometri dalam matematika. Konsep rasio emas dalam seni lukis ada rasio persegi panjang, spiral emas, dan elips emas. Nah, bersama-sama dengan elemen atau bentuk ini dapat menentukan dengan tepat bagaimana letak setiap bagian ditempatkan agar seluruh bagian dari lukisan menjadi selaras dan enak dilihat. Nah, Leonardo da Vinci melukis karyanya dengan menggunakan teorema matematika yang menghasilkan daya tarik dan estetika. Misalnya, pada karya The Mona Lisa, proporsi wajah sangat sesuai dengan persegi panjang emas dan proporsi tubuhnya yang dari siku ke siku sesuai dengan segi panjang emas. Nah, selanjutnya, bagaimana cara seorang guru merancang pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni? Jadi guru itu misalnya yang pertama itu dapat mengenalkan konsep dasar.
Guru memperkenalkan siswa pada konsep bangun datar seperti persegi, segitiga, dan lingkaran. Kemudian dengan seni mozaik, yaitu susunan-susunan dari beberapa geometri seperti tadi bangun datar persegi, segitiga, persegi panjang, dan lainnya. Yang ketiga, pemotongan kertas. Jadi misalnya kita bisa menggunakan seperti kertas origami, kita potong-potong menjadi bentuk-bentuk bangun datar, lalu kita susun. Lalu yang keempat, membuat mozaik seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang kelima, ada penjelasan matematika. Setelah selesai membuat mozaik, guru mengkaitkan kembali konsep matematika dengan karya seni siswa. Yang keenam, diskusi dan presentasi. Jadi, sudah melakukan kegiatan, lalu guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan mengenai hasil kegiatannya ke depan. Lalu yang ketujuh, ada refleksi. Nah, siswa ini merenungkan pembelajaran mereka tentang konsep bangun datar melalui seni mozaik. Mereka berbicara tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana seni membantu mereka memahami konsep matematika lebih baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andin yang telah membahas mengenai pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan lingkungan. Pada pemateri ketiga, waktu dan layar persilakan. Baik, terima kasih kepada dia yang telah memaparkan pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan lingkungan. Dan selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga. Kepada pemateri keempat, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga. Pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga adalah pendekatan yang menggabungkan konsep-konsep matematika dengan aktivitas fisik dan olahraga yang membantu siswa melihat ketertarikan antara matematika dan dunia nyata yang mereka alami sehari-hari. Dalam banyak hal, matematika memainkan peran penting dalam membantu meningkatkan performa strategi dan pengalaman dalam dunia olahraga dengan penerapan yang tepat. Matematika membantu para atlet, pelatih, dan peneliti memahami dan mengoptimalkan setiap aspek dari dunia olahraga. Beberapa contoh hubungan antara matematika dan olahraga misalnya dalam analisis performa dan statistik, yaitu matematika digunakan untuk menganalisis data statistik dalam olahraga seperti skor waktu jarak dan lainnya, yang membantu melacak performa atlet, mengidentifikasi tren, dan memprediksi pertandingan.
Lalu fisika olahraga. Konsep fisika seperti gerak, kecepatan gaya, dan momentum digunakan dalam analisis gerakan atlet, di mana penerapan prinsip-prinsip fisika ini membantu melihat aspek teknik dan efisiensi gerakan dalam olahraga. Lalu yang terakhir, strategi permainan. Matematika digunakan dalam mengembangkan strategi permainan yang optimal dalam olahraga, tim bola atau bola basket. Analisis matematika digunakan untuk menentukan posisi pemain dan teknik baik. Sekian materi saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga yang telah memaparkan materi yang terakhir mengenai pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan olahraga. Nah, dari pemaparan keempat perumusan masalah tersebut telah disimpulkan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang tersusun, berjenjang, dan terorganisasi, yang artinya tiap materi yang satu dengan materi yang lain saling berkaitan. Pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni, lingkungan, dan olahraga merupakan pendekatan yang kreatif dan menarik untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang konsep matematika dengan merasakan keindahan seni, lingkungan, dan olahraga, terkhusus untuk jenjang sekolah dasar. Misalnya, susunan gambar-gambar, permainan olahraga, atau aktivitas fisik yang membentuk dan memadai suatu yang terdiri dari unsur-unsur dalam matematika. Dari pembahasan tersebut, cukup sekian materi dan kesimpulan yang kami paparkan. Jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun tingkah laku, kami minta maaf. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan konsep matematika. Mungkin kepada Nurul. Bentar ya, biar dibuka dulu. Sin, dia nggak bisa keklik ini linknya. Link yang kau taruh. Ini aku buka yang PDF, cuman nggak bisa klik. Oh ya. Nih, ya. Bentar ya. Nggak bisa kan? Yang lain juga. Bentar ya. Apa nanti pas nerangin ku buka aja langsung web? Iya, bisa. Jadi aku buka dari Flipbook aja lah ya. Flipbook pun nggak bisa dia karena udah di upload situ. Tapi semalam Nurul bisa. Dari kok jadiin. Iya, laptopku nggak buka, nggak bisa dibuka. Makanya bisa. Ya, oke.
media pembelajaran aku masuk YouTube. Langsung buka aja. Oke, boleh ya. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Anin Septiara, Mahari Wani, Sintia Berima Barat, dan Syamsian Nurina akan media pembelajaran kami, yaitu berupa e-book interaktif tentang bank data. Namun, sebelum kami dari kelompok 9 nanti kami akan membawakan tentang media pelajaran yang kami diskusikan untuk membantu siswa dan juga guru mengajarkan bagaimana konsep matematika dalam bangun data. Konsep matematika khususnya pada kelas 2 SD tentang bangun data yang menyiapkan dari geometri dengan politik untuk bisnis kita. Interaktif yang kami buat ini mencakup materi dari mana aja buku yang dimana ada basis di mana media berupa video pembelajaran interaktif, augmented reality dan juga game interaktif. Nah, sebelum memaparkan media pembelajaran berupa video, augmented reality dan juga game interaktif, di sini saya akan menjelaskan apa saja bagian dari atau isi dari game interaktif yang kami buat. Nah, jadi isi dari yang kami buat ini mencakup materi yang tentang bank data. Namun materi ini cakupannya sederhana, terintegrasi dengan lingkungan siswa. Nah, setelah dijelaskannya bagian dari atau isi dari
bahan ajar berupa e-book interaktif yang kami buat ini, maka selanjutnya akan dibantu dengan media pembelajaran video interaktif. Nah, di sini kami akan menampilkan video pembelajaran interaktif untuk mendukung bahan ajar e-book yang kami buat. Kepada Bunga Ayu Albani bisa menjelaskan tentang bagian dari video interaktif. Bentar, Andin keluar katanya, Cok. Baik, mungkin karena ada kesalahan di sini, kita akan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai media pembelajaran augmented. Kepada Andin bisa menjelaskan tentang media kita. Udah, mulai, weh. Ulang dari awal ya, atau mulai dari media video? Ini ke video ya. Jadi dari sini e-book interaktif yang kami buat terintegrasi dengan media pembelajaran berupa video interaktif. Nah, kepada Bunga bisa memaparkan bagaimana konsep dari media video ini. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan hasil video pembelajaran interaktif yang berjudul Bangun Datar untuk siswa kelas 2D. Di video ini saya menjelaskan bangunan dengan bahasa sederhana, mulai dari ciri-cirinya seperti jumlah sisi dan sudut, sampai contoh-contoh bentuknya yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya persegi kita hubungkan dengan ubin lantai, segitiga dengan atap rumah, dan lingkaran dengan roda sepeda, supaya anak-anak lebih mudah mengenali bentuk-bentuk itu dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Selain penjelasan, videonya juga saya beri bagian interaktif seperti bentuk dan pilih ciri-ciri, biar anak-anak nggak cuma nonton tapi juga ikut aktif dan lebih semangat belajar. Video ini juga sudah saya upload di YouTube, jadi bisa diakses kapan aja kalau mau digunakan di kelas atau dibagikan ke siswa untuk belajar mandiri di rumah. Baik, mari kita bersama video. Nah, setelah kita melihat atau mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran, dari hasil atau cakupan dari e-book interaktif yang kami buat, selanjutnya untuk lebih mendukung materi atau konsep pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru di kelas tentang bangun datar, kemudian e-book yang kami buat ini terintegrasi juga dengan yang namanya augmented reality. Mana di sini siswa diajak untuk menjelajahi tentang bangun datar berbasis etnomatematika dalam bentuk 3 dimensi. Kepada Andin, kami persilakan untuk menjelaskan. Nah, jadi tampilan dari materi yang telah kami buat dari hasil diskusi membahas tentang bangun datar dengan etnomatematika rumah tradisional dari Batak Toba dalam bentuk rumah bolon. Dalam bagian air ini ada penjelasan dari tiap-tiap bangun datar yang dibuat, misalnya seperti persegi, segitiga, dan juga bangun datar lainnya. Ini membantu siswa mengetahui secara lebih mendalam bentuk atau konsep dasar dari bangun datar tersebut, terutama yang terintegrasi dengan etnomatematika. Nah, selanjutnya setelah diimplementasikannya media pembelajaran berupa augmented reality, di sini guru kami ajak untuk melakukan yang namanya interaktif. Nah, interaktif ini tujuannya untuk mengurangi